kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Sedikit saya sedikit ada pertanyaan Yai, karena memang nyuwun sewu benggih, kula niku niat menghadirkan Kiai Haji Imaduddin wonten Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Putra niku berawal dari usulan para asatidz. Sanes kemauane kula mboten, tapi asatidz menghendaki untuk menghadirkan beliau. Kula tangkap, oke. Darani nyong ora bisa Pak, wis kenal apa durung-durung, nyatanya durung kenal. Tapi sepanjang perjalanan nyuwun sewu, ternyata Kiai Haji Imaduddin itu orangnya sudah luar biasa sekali. Krungu arane tok wis pada geger niku. Lah kula tanglet kali Yai, baru saja kemarin saya sedang takziah di bibi saya. Ini sedang takziah bibi saya, kebetulan di desa istri saya Bandasari, bibi saya meninggal dunia. Lah kebetulan ada salah seorang kiai yang memang waktu itu sendirian. Akhirnya saya kemudian menjumpai beliau untuk menemani lah seperti itu, masa pandewekan. Ternyata kulo nyodoraken tangan, beliau menolak jabat tangan dengan saya dan mengatakan kepada saya, katanya hadza firaqu baini wa bainik, saiki nyora batir kon. Terang-terangan iku. Ternyata ngundang Kiai Imad itu butuh mental jebule. Tapi alhamdulillah PWI durung ana sing berhasil, ternyata nyong sing dudu PWI bisa menghadirkan Kiai Imad. Rahmat. Nggih, alhamdulillah. Lah kula nyuwun dipun jawab Yai. Kalau ada hal yang seperti itu, beliau ulama, beliau kiai, santrinya banyak, kemudian kalimat itu dikeluarkan, kira-kira bagaimana nasib saya gitu loh. Apakah saya nanti akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, atau nanti saya bisa diselamatkan untuk masuk surga Yai? Mengatakan Yai, ngapunten kang kata. Ya, hadza firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa. Karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu nggak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang akan ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim, orang yang memutuskan sanak dulur. Kita duwe dulur wis ora gelem dadi dulur maning, iku arane qati'ur rahim. Itu dosanya besar, dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah, fadl, maka ada fadl yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barokah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmiku sanak, dengan bibi, dengan oa, anaknya bibi, anaknya oa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh,
Tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning Rangda. Bansar silaturahmi ning Rangda. Iku mah dudu silaturahmi. Bahaya iku. Waduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, ya itu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Mohon maaf. Oke, yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imad yang saya hormati, Kiai Miftahuddin yang punya keberanian mengundang Kiai Imad yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzurriyyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Bu, orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu tidak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib, katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti pengakuannya ini bener apa enggak. Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa, ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu balaghah disebut al-khobar. Al-khobar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba, bisa benar bisa Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat. Mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, enggak ada yang namanya Ubed.
Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya DNA getie wis diperiksa ning laboratorium iku getie dudu geti wong Arab, dudu geti keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab dong Tegal. Wong Arab ya, lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa getie ya perik darahnya darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu. Getie geti Arab J1. Dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong. Iku kabeh G iki dudu wong Arab. Wong Turki, Georgia, wong Persia dudu wong Arab. Ya gati wis makonon mah premen maning. Wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi ya keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan nabi katakan bukan turunan nabi. Kalau turunan nabi haram untuk mengatakan bukan turunan nabi. Kalau bukan turunan nabi dikatakan turunan nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin. Sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Baklawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis mokononku iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Priyono, Ketua PWI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Kiai Haji Imaduddin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nasab. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriyah Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nasab yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nasab di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi, sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Kiai Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela. Inilah pertanyaan saya, apakah ada lembaga di dunia ini
yang mengesahkan bahwa Ba'alwi adalah zuriyah Nabi. Kalau memang belum ada, tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrur Razi, namanya Imam Fakhrur Razi itu Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, Husain. Cere habaib, anaknya 4 tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lalu sing ngerti ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah. Padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip, ya anaknya cuma 3. Barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 iku bohong. Gitu betul? Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal makan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misal ke ketua PWI Kota Tegal ki ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya ning Tegal nggih. Makamnya ning Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran ketua PWI iki lah sing diterima apa makame apa keluargane sing ana ning Jogja. Sing diterima keluargane sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati. Keluargane mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI iki ning Jogjane ya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana dia ora sahih, mekonon. Jere ki wong Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwarah. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman. Tapi diaku-aku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu, barang ning Yaman dicatat anaknya 4 tambah 1. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab, sedangkan Ba'alawi Kabai bikin dudu wong Arab, geti wong Turki. Koten kubu. Lah iki ibu ki lamun di tes DNA iki asli wong Tegal. Haplogrupe O. Asli wong Tegal, haplogrupe O. Turunan raja-raja Airlangga, turunan raja-raja Tarumanegara, semua haplogrupnya O, garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O, Bu. Senajan putune Wali Songo, lamun garis wadon, anak keselang wadon si jibe, iku milune milu abae. Wong kene haplogrupe O, jadi garis lanange ora bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning
Nggih, mekaten ngerti ta mboten? Nggih, sampun. Wenten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Yai Imaduddin dan Romo Yai Aziz serta sedayanipun para masyayikh, para asatid, para rawuh ingkang kawula hormati, hadanillahu wa iyyakum. Ngapunten Romo Yai, kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum adanya tesis Kiai Imad, itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-habib palsu, dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kedinding, hall akbar, hallnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok, intinya mengancam panjenengan. Napa niku kula saged beresi napa mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah, Pak Yai bilang mboten usah. Mangke nanti ada imbasnya tersendiri. Nah, untuk hal yang saya tanyakan, itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah nasab ini kebanyakan itu pada menyimpulkan nanti terjadinya muhtalaf. Intinya antum percaya ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Anda punya keyakinan enggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, itu yang kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu, Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hall Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romo Yahya Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hall Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu, Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyingkapi atau menjelaskan daripada doktrin-doktrin ulama terdahulu yang mazhurnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang tahu wali itu hanya ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iku ciri-ciri ibu-iku dadi wali. Senajan lah kasing wong ngomong ibuku wali, ya ibuku wali di sisi Allah. Jadi sing weruh wali iku hanyalah Allah lan piyambake dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Ku wali ya ciki zamane akeh wong edan dianggepe wali. Nggih ta mboten? Lah wong edan dianggepe wali ya kata. Lah wong sing yakin jelas ulama kadang ora diambung-ambung ajan karena ora dipiralaken sebagai waliullah. Wong edan sing ora salat ajan sing ngompol ora suci ya wali no gara-gara di dokon ning YouTube bahwa iki wali pada karo menteri keuangannya Allah segala macam. Ngaji NU model mekenen iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya, kalau tidak di dunia di akhirat.
gampang gawe hoak mak engkone dipiralakan kemungkinan ku ya kita nih jadi wali misalnya melakukan yang dur banyu kedeleng nang uang liganin dur jembatan lah iku dan ya jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalilnya pundi, alasan agamane opo. Jangan kita ada ucapan yang belum tentu jelas, itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya. Oh, satu lagi ya, terakhir ya ini ya. Dua Kiai, kali kula Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mboten badhe tanglet digawe takon ya ora bobot. Ya cuma kula niki sing riyin mondok ngliwete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftahuddin dadi wong, kula dadi bocah nggih. Bocah cilik ngaten nggih. Pun kula ngaten Kiai ngapunten, kula weruh teng YouTube. Tapi sak menika bisa ketemu langsung alhamdulillah. Sementara dalam YouTube niku banyak yang menggembur kepada Kiai Imad. Yang tawisipun perkataane jenengan Kiai sing masalah tesis saya itu membatalkan nasab alawi, sehingga bahasanya pipun andekan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasab, saya tetap tidak percaya. Itu kan kalau tidak salah ada kata-kata itu. Iya, itu banyak sekali bagian daripada kiai, sehingga saya akan menyampaikan bagaimana wong saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini antawisipun ya pengen ngaji bab nasab, hingga para kiai alasane Imam Syafi'i begini, Imam ini begini, itu begitu. Menikalah sing ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum. Minta mohon satu lagi ya sebentar ya. Dan orang grundel di hati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama, ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami, guru-guru kami ya menginstruksikan untuk husnudzon terhadap habaib. Lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri? Apakah ketika kita tidak sesuai dalam kadar keilmuan kita mendukung Kiai Imad, ini termasuk suudzon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap Kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai, dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad, sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Ba'alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Ba'alawi, saya tidak. Itu apabila mensohehkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohihkan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima. Wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu. Wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas. Kamu harus berdiri dalam kebenaran, wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu. Wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu, karena banyak yang tidak paham hadis, durung pernah maca hadis iku wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong.
Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia. Teguhlah pada kebenaran, wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Ba'lawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'lawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah, lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaji ngaku-ngaku ahli filsafat. Udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup. Jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Lalu Kang Gus siapa? Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok, Bu. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang. Maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah, mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu? Nah iya, bagaimana gurunya taklid husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu lalu duraka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang menyesatkan, sesat menyesatkan. Aja gegabah iki urusanane. Kita dewek mengakui doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon ikut durakannya tambah, karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka,
dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Barokah, umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang ngaku cucu Rasul.